Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara. Bersyukur pada Tuhan kalau malam hari ini Tuhan izinkan kita untuk boleh ada bersama-sama dengan Dia. Karena itu mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran dan tubuh roh kita untuk boleh berjumpa secara pribadi dengan Dia. Mari kita tutup mata sejenak. Setiap dari kita mungkin membawa akan kelelahan yang telah dialami dari pagi sampai sekarang ini. Karena itu mari sejenak kita ingin beristirahat bersama dengan Tuhan. Supaya sungguh-sungguh kita bisa berfokus kepada Dia. Untuk bisa menenangkan diri, mari bersama-sama kita dengarkan, fokuskan perhatian kepada musik yang ada. Dengarkan, dan jikalau ada pikiran-pikiran lain yang muncul, tidak usah diusir, tapi juga tidak usah diikuti. Baliklah lagi, dengarkan musik yang mengalun, supaya sungguh-sungguh kita bisa hadir sepenuhnya di sini bersama dengan Tuhan. Mari kita katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, ini aku. Aku hadir di sini. Ini aku Tuhan, aku ada di sini. Mari katakan berulang kepada Tuhan sebagai tekad kita untuk boleh bersama-sama dengan Dia. Tuhan, ini diri kami. Kami ada di sini. Kami ada di sini. Kami ingin menikmati waktu bersama dengan Engkau. Kami ingin menikmati indahnya ada di dalam hadirat-Mu. Kami ingin menikmati kasih-Mu yang berbicara kepada setiap dari kami. Ini diri kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bagi setiap dari kita yang rindu ada bersama-sama dengan Dia di dalam hadirat-Nya, untuk sujud menyembah Dia, kita katakan lewat lagu Di Hadirat-Mu. Ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu, Kau yang maha tahu. Dan
seperti dirimu. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Mari katakan sekali lagi. Hadirat-Mu, ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Apakah engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu? Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat. Katakan segenap hidupku ku mengasihimu. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Adakah kerinduan di dalam hati kita untuk semakin dekat dengan Dia? Dekat dengan Dia yang menciptakan kita. Dekat dengan Dia yang mengasihi kita. Jikalau kita rindu, mari sampaikan kerinduan ini. Mintalah kepada Dia untuk boleh mendekat kepadanya. Terima kasih Tuhan, bahwa kami lebih dekat lagi, waktu demi waktu, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, semakin dekat bersama dengan Engkau di dalam hidup ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak terasa kita sudah memasuki bulan November. Tinggal bulan ini dan bulan 12, kita akan mengakhiri tahun ini. Sudah hampir 1 tahun kita menjalani hari-hari yang ada. Hari-hari yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Itu yang membuat kita semakin menyadari bahwa sebenarnya kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hari esok kita. Ketika kita tahu, tidak seorang pun yang tahu hari esok. Apa yang kita rasakan?
Apakah kita jadi putus asa? Ataukah kondisi yang ada membuat kita menyadari benar, Tuhan, aku tidak tahu, tetapi Engkau tahu. Dan karena aku ada bersama dengan Engkau, maka aku yakin Engkau ada berjalan bersama memegang tanganku. Aku akan bisa melewati hari ini dan hari besok. Langkahku akan tegap. Jikalau iya, mari bersama-sama kita naikkan. Ku tahu akan hari esok. Saudara, saya yakin setiap dari kita memiliki pergumulan masing-masing. Mari saat ini kita bawa
pergumulan pribadi ataupun keluarga kita. Kita ceritakan apa yang telah terjadi. Kita juga ceritakan apa yang kita pikirkan tentang masalah-masalah pergumulan tersebut. Apa yang menjadi perasaan kita? Adakah ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, ataupun kesedihan, atau kemarahan? Mari sampaikan itu kepada Tuhan. Karena hal-hal tersebut akan sangat membebani hidup kita. Karena hal-hal tersebut yang akan menghalangi kita untuk bisa merasakan kehadiran Dia, untuk bisa sungguh-sungguh mempercayai Dia. Karena itu mari bersama kita sampaikan semua ini kepada Tuhan. Dan setelah itu mari kita minta supaya kita bisa melihat bagaimana Dia bekerja setahap demi setahap menyelesaikan pergumulan-pergumulan kita. Mari kita sampaikan secara pribadi kepada Tuhan. Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30. Undangan Tuhan bagi setiap dari kita. Tuhan Yesus berkata mengundang kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul laku yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bisakah saudara melihat diri saudara membawa pergumulan yang ada, mengambilnya dari dalam dirimu, meletakkan ke dalam tangan Tuhan.
Sehingga hidupmu, dirimu menjadi ringan. Karena beban-beban yang ada yang berat sudah beralih tempat. Bisakah engkau lihat Tuhan memberimu ketenangan, kelegaan. Apakah engkau bisa merasakan kesegaran dari Dia? Kelepasan. Dan Tuhan memberikan beban-beban yang ringan, yang sanggup untuk kita tanggung. Bisakah engkau bayangkan dirimu mengalami kebebasan itu? Karena Tuhan Yesus sungguh-sungguh ingin engkau bebas, kau lepas. Dia tidak ingin beban-beban itu menghalangi, membuat langkahmu menjadi berat. Jikalau engkau tidak bisa melepaskan itu, membawanya kepada Tuhan, mari katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak sanggup untuk datang. Ini aku, tolong ambil beban itu. Karena aku tidak sanggup, tidak punya tenaga lagi. Aku hanya bisa diam di sini bersama dengan Kau. Tolong ambil Tuhan. Maka Ia akan menghampirimu. Mengambilnya. Membebaskan engkau. Memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan, terima kasih karena kami punya Tuhan yang maha kuasa, tapi juga maha kasih. Engkau tidak menginginkan kami hidup dengan beban-beban berat. Terima kasih karena Engkau mengundang kami untuk melepaskannya. Terima kasih juga karena ada di antara kami yang Engkau hampiri saat ini. Karena kami tidak sanggup untuk datang. Terima kasih Tuhan. Dan jikalau masih ada di antara kami yang masih juga berat, tolong kami. Biarlah perlahan-lahan lewat waktu-waktu yang ada ini,
kami pelan-pelan bisa dilepaskan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang sanggup melepaskan kami, membebaskan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi setiap dari kita yang sudah mendapatkan satu kelegaan, maka ada satu tempat di dalam diri kita, di dalam hati kita yang tersedia untuk bisa berdoa, bersyafaat bagi gereja, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, ataupun bagi bangsa dan negara kita. Karena itu saya mengajak kita semua sama-sama, yang pertama kita akan berdoa. Hari Minggu ini kita akan merayakan HUT GKY Medan yang ke-14. Mari kita berdoa. Biarlah setiap dari orang-orang yang ada di dalam GKY Medan, para hamba Tuhan, majelis, aktivis, jemaat, untuk boleh bertanya di dalam ulang tahun yang ke-14 ini. Apa yang Tuhan ingin sampaikan? Pembelajaran seperti apa? Dan mari doakan untuk ibadah online hari Minggu ini, lewat kebaktian pemupukan rohani yang ada. Lewat puji-pujian, lewat khotbah, sungguh-sungguh roh kita boleh dibangkitkan kembali. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk HUT GKY Medan ke-14 ini. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Terima kasih karena tidak terasa 14 tahun Engkau boleh menyertai langkah kami. Kekinian yang ada Engkau masih berikan kepada kami. Engkau masih izinkan GKY Medan ini tetap hadir, tetap ada. Karena itu di dalam ulang tahun yang ke-14 ini, tolong kami Tuhan untuk boleh tahu apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi rencana-Mu, apa yang Engkau ingin ajarkan kepada kami. Dan biarlah lewat ibadah online yang ada, kami sungguh-sungguh boleh dibangkitkan kembali. Kelusuhan yang ada boleh dilonggarkan. Ini diri kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita juga berdoa untuk proses pemilihan majelis baru periode 2021 sampai 2024. Kita berdoa untuk panitia seleksi yang ada. Kita berdoa juga untuk calon-calon majelis yang nantinya akan dipilih, mereka akan di follow up. Setiap orang-orang yang Tuhan kehendaki untuk boleh melayani, biar orang-orang ini boleh bergumul bersama-sama mencari tahu apakah benar Tuhan menginginkan dia untuk boleh menjabat sebagai majelis ke depan. Dan kiranya Tuhan juga berikan kepekaan kepada setiap jemaat yang akan memilih. Dan kita kan juga berdoa untuk persiapan Natal GKY Medan di dalam masa yang berbeda. Kita doakan panitia yang ada boleh diberikan hikmat, kepekaan untuk tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dilakukan. Mari kita berdoa untuk dua hal ini. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami juga menyerahkan untuk proses pemilihan majelis yang baru. Tuhan, kami tahu tidak mudah
majelis. Tolong berikan kepekaan kepada para panitia yang ada untuk boleh memilih calon-calon yang tepat seperti yang Engkau inginkan. Berikan kepekaan juga, keinginan untuk boleh bergumul bagi calon-calon ini bersama dengan Engkau. Apakah benar diri mereka Engkau pilih? Dan berikan kepekaan coba kepadalah jemaat untuk memilih. Berdoa juga untuk persiapan Natal Tuhan. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan diri kami. Siapkan hati kami, pikiran kami, diri kami untuk boleh menyambut, merayakan kehadiran Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam masa-masa yang ada memang tidak mudah. Tapi ini mengingatkan kita bahwa tanpa Tuhan, ketika kita terpisah dari Tuhan, kita tidak bisa melakukan apapun. Mari kita angkat lagu Apart From You, I Can Do Nothing. 恳求神
主啊，求你来塑造我。哦，主啊，求你来塑造我。献上生命为烛火，褪去原有的旧我，带领我。Mari kita akan kembali berdoa untuk keluarga para jemaat GKY Medan. Mungkin ada di antara kita yang tahu beberapa keluarga yang sedang bergumul. Jikalau saudara tahu, mari doakan orang-orang tersebut, keluarga-keluarga tersebut. Tapi jikalau saudara tidak tahu, mari doakan secara global. Karena di dalam masa-masa yang ada tidak mudah untuk dijalani. Doakan relasi antara suami dengan istri. Relasi antara orang tua dengan anak. Relasi antara saudara dengan saudara. Mari kita doakan keluarga-keluarga para jemaat GKY Medan. Tuhan, kami juga berdoa. Tuhan, kami tahu keluarga-keluarga yang sedang bergumul, yang bergumul masing-masing. Dan kami tidak tahu seberapa banyak relasi-relasi yang ada. Apakah dalam keadaan yang semakin lama semakin baik, ataukah semakin lama semakin susah? Kami mau berdoa. Tolong mereka. Tolong. Kami rindu ada pemulihan terjadi di dalam keluarga-keluarga jemaat GKY Medan. Pemulihan relasi suami dengan istri, orang tua dengan anak, saudara dengan saudara, kakek nenek dengan cucu. Tolong setiap jemaat-Mu Tuhan, untuk bisa belajar saling menerima kelemahan dan kelebihan masing-masing. Hati-hati yang tersakiti, tolong Tuhan balut supaya bisa mengampuni anggota keluarga yang lain. Supaya bisa mengasihi seperti Engkau mengasihi. Dalam tangan-Mu kami serahkan keluarga-keluarga yang ada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga doakan keluarga para karyawan dan staf yang ada di GKY Medan. Ada karyawan yang sudah percaya Tuhan Yesus, tapi ada juga yang masih belum. Kita doakan setiap dari mereka. Kita doakan juga untuk keluarga para majelis GKY Medan. Pasangan-pasangan para majelis tidak mudah menjadi pasangan suami atau istri majelis. Kita berdoa. Dan kita doakan untuk para anak-anak dari majelis-majelis yang ada. Kiranya Tuhan boleh memberkati, membuat mereka memiliki relasi yang dekat dengan Dia. Dan yang terakhir, mari doakan keluarga para hamba Tuhan GKY Medan yang ada di mana saja. Mari kita berdoa untuk 3 hal ini. Tuhan, untuk setiap karyawan dan staf yang ada di
di GKI Medan. Mereka yang Kau telah pilih untuk boleh bekerja di tempat ini. Tuhan, apa yang Kau ingin kami doakan bagi mereka? Tolong kami untuk tahu. Bagi mereka yang belum percaya kepadamu, tolong sentuh hati mereka. Dan tolong ingatkan kami anak-anak-mu sebagai perpanjangan kasih-Mu bagi mereka. Untuk keluarga mereka juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Begitu juga dengan keluarga pasangan para majelis yang ada, anak-anak para majelis. Tuhan, kami rindu Engkau juga boleh memberkati keluarga para majelis yang ada. Mereka yang selama ini sudah bekerja melayani bersama-sama beberapa tahun ini. Mereka yang semakin lama semakin mengenal Engkau lewat pelayanan yang ada. Tolong berkati mereka. Dan di dalam masa-masa yang tersisa, berapa bulan ini, apa yang Engkau inginkan bagi mereka? Tolong mereka untuk tahu di dalam tugas kemajelisan yang ada. Kami juga berdoa untuk pekerjaan mereka, kehidupan pribadi yang ada. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan, Engkau yang tahu pergumulan setiap anak-anak-Mu ini. Pergumulan keluarga yang ada juga. Keluarga besar dimanapun mereka berada. Para hamba-hamba-Mu yang berasal dari luar kota, yang keluarga besar mereka ada di luar dari kota Medan. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan mereka. Seperti Engkau menyertai hamba-hamba-Mu ini. Seperti itu kami yakin bahwa Engkau juga menyertai mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita kan juga berdoa untuk pilkada serentak yang di seluruh Indonesia. Tinggal beberapa waktu lagi. Kita berdoa untuk persiapan dari pemerintah. Kita berdoa untuk para calon-calon yang ada. Dan kita berdoa untuk seluruh rakyat yang akan memilih. Kiranya boleh diberikan kepekaan memilih yang tepat seperti yang Tuhan inginkan. Bukan karena diiming-imingi oleh sesuatu. Tetapi boleh diberikan hati, pikiran, mata yang bisa melihat dengan jelas. Siapakah yang tepat yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk boleh memulihkan kota-kota yang ada di negara Indonesia. Dan mari kita juga berdoa untuk kondisi perekonomian Indonesia di masa-masa yang ada ini. Kondisi yang tidak mudah. Kita berdoa untuk pemerintah, untuk para perusahaan-perusahaan yang ada, para karyawan juga. Supaya bisa melakukan yang terbaik. Dan terakhir kita akan berdoa untuk penelitian dan pengembangan vaksin dan obat COVID di Indonesia dan bahkan seluruh dunia. Kita berdoa kiranya Tuhan berikan hikmat, kemampuan untuk boleh mendapatkan vaksin dan obat COVID yang aman.
Mari kita berdoa untuk 3 hal ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk pilkada serentak. Tuhan, kadang-kadang ketika kami melihat kondisi bangsa dan negara ini, kami merasa putus asa. Sepertinya tidak ada sesuatu yang terjadi. Sama saja, siapapun yang naik, keadaan tidak berubah. Karena ada banyak sekali orang-orang yang sudah naik, tapi korupsi, kekacauan masih terjadi dalam kehidupan pemerintahan yang ada. Tuhan, tolong berikan pengharapan di dalam hati kami untuk percaya bahwa tangan-Mu tidak pernah melepaskan bangsa dan negara kami ini. Engkau yang akan memilih, Engkau yang akan menyertai, Engkau yang akan memulihkan. Itu juga dengan kondisi perekonomian untuk pemerintah, untuk para perusahaan yang ada, karyawan. Tuhan, tolong kami untuk sama-sama melakukan yang terbaik, berjuang bersama-sama dalam kondisi yang tidak mudah ini bersama dengan Engkau. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang terlibat dalam penelitian dan pengembangan dari vaksin dan obat COVID yang ada. Tuhan, kami tahu kemampuan kami manusia terbatas. Engkau Allah yang tidak terbatas. Karena itu tolong berikan hikmat kepada orang-orang yang terlibat dalam penelitian dan pengembangan ini. Untuk bisa mengalahkan virus COVID ini. Supaya setiap orang yang bekerja di dalam penelitian dan pengembangan ini bisa berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Bisa mengalami dan percaya kepadamu juga. Begitu juga dengan kami, orang-orang yang akan mendapatkan vaksin-vaksin yang ada. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, berikan hati kepada kami untuk menanti jawaban-Mu. Untuk boleh melihat bagaimana Engkau bekerja. Berikan hati kepada kami untuk terus juga berdoa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita akan buka Mazmur 14. Mazmur 14 kita akan lihat bersama-sama. Mazmur 14 untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan yang memakan habis umatku seperti memakan roti dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tapi Tuhan adalah tempat pelindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, ini diri kami. Tolong bukakan telinga jasmani kami, bukakan juga telinga rohani kami. Bukakan mata fisik kami dan bukakan mata rohani kami. Untuk boleh melihat Engkau. Apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara, ketika kita baca di dalam Mazmur 14 ini, kita bisa mendapati bahwa ada orang-orang tertentu yang ternyata berkata bahwa di dalam ayat pertama dikatakan orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Tidak ada Allah. Ada Alkitab terjemahan bahasa Inggris yang berkata bahwa bukan hanya berkata orang itu berkata tidak ada Allah, tetapi ada terjemahan yang berkata bahwa menerjemahkannya Tuhan tidak ada di sini. Dan kalau di dalam Alkitab LAI kita terjemahan baru dikatakan tidak ada Allah. Orang-orang yang berkata bahwa tidak ada Allah di dalam dunia ini seringkali kita sebut dengan istilah ateis. Orang yang tidak percaya tentang keberadaan Tuhan. Mungkin bagi kita orang-orang di Indonesia, kita tidak terlalu banyak mendapati orang-orang ateis. Tapi mungkin di luar negeri ada banyak sekali orang-orang ketika ditanya, kamu beragama apa? Mereka berkata, aku tidak beragama. Aku orang ateis karena aku tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Tetapi walaupun bagi orang-orang yang ada di Indonesia yang berkata, oh aku adalah orang yang beragama. Oh aku percaya kok Tuhan itu ada. Tetapi pertanyaannya, bagi mereka dan bagi kita yang berkata, aku percaya Tuhan itu ada. Aku percaya bahwa dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Bahwa isinya bahkan termasuk diri saya diciptakan oleh Tuhan. Aku bukan orang ateis. Tetapi kadang-kadang di dalam kehidupan sehari-hari kita, seringkali kita hidup, kita bersikap seperti orang ateis. Karena itu sering dikenal dengan satu istilah ateis praktis. Artinya orang-orang yang mulutnya berkata, oh aku percaya Tuhan itu ada. Tapi di dalam hidup sehari-harinya, secara tidak sadar, tidak kelihatan. Dia melakukan segala sesuatu hanya mengandalkan diri sendiri. Dia tidak ingat, oh Tuhan ada, Tuhan hadir, Tuhan bisa menolong. Dia tidak memikirkan bahwa ada Tuhan yang menanti untuk diri kita atau diri orang tersebut untuk datang kepada Tuhan, untuk melakukan, untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam keseharian. Di dalam Roma 3 ayat 10 sampai 12, Rasul Paulus berkata, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Dikatakan tidak ada yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Saudara, manusia adalah manusia yang berdosa. Tidak punya kemampuan mencari Allah. Tapi bersyukur Allah kita adalah Allah yang bisa mencari kita. Karena itu di dalam malam hari ini dia rindu kita kembali mengingat bahwa sungguh dia ada. Sungguh dia hadir. Karena itu di dalam Mazmur 14 tadi, ketika kita merasa kita melihat bahwa kayaknya Tuhan gak ada.
Di situ dikatakan bahwa karena mungkin ada pergumulan di dalam dirinya, pergumulan oleh karena ditindas oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Di situ dikatakan bahwa kamu dapat mengolok-ngolok masuk orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Tuhan adalah tempat perlindungannya. Bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang mencari Tuhan, Tuhan berkata, sekalipun kamu ditindas, sekalipun kamu merasa Tuhan tidak hadir, tapi ada Tuhan yang menjadi tempat perlindungan. Tempat perlindungan di sini dalam bahasa Ibrani-nya disebut Masheh. Yang kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris shelter, yaitu tempat penampungan. Shelter ini biasa diartikan sebagai tempat penampungan bagi hewan-hewan yang rentan. Rentan yang lemah. Ataupun tempat penampungan bagi para manusia yang rentan, yang bersembunyi dari serangan atau badai atau teriknya matahari. Kalau di dalam di luar negeri ada tempat-tempat penampungan bagi hewan-hewan yang telantar, yang rentan, ataupun manusia-manusia yang tidak punya tempat tinggal, tidak punya apapun. Ada tempat penampungan seperti itu. Kalau di Indonesia mungkin jarang kita dapati. Seperti itulah Tuhan adalah tempat pelindungan kita. Yang ingin menggambarkan bahwa ada relasi di antara Tuhan dengan orang-orang yang rentan. Di dalam Mazmur 62 ayat 7 juga berkata demikian. Pemazmur berkata, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat pelindunganku ialah Allah. Mazmur 46 ayat 1 juga berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara, bagi kita, jikalau kita tidak sungguh-sungguh bisa meyakini bahwa Tuhan itu ada, Tuhan hadir di dalam kehidupanmu saat ini. Oleh karena pergumulan, oleh karena penindasan. Sekali lagi Tuhan ingatkan kita. Dia ada. Bukan hanya dia ada, dia hadir. Bukan saja dikatakan bahwa Tuhan itu jauh di atas sana. Yang hanya duduk diam melihat, yang pasif. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang ada dan dia aktif terlibat di dalam dunia kita. Dia aktif terlibat. Ketika Tuhan sudah menciptakan alam semesta serta segala isinya, dia tidak ongkang-ongkang kaki melihat berjalan begitu saja dengan otomatis dunia ini. Tapi Tuhan yang kita percayai di dalam Alkitab adalah Tuhan yang aktif terlibat sampai hari ini. Karena itu dia bisa menjadi tempat perlindungan kita. Tempat perteduhan, tempat pertolongan. Dan saat ini, walaupun kita masih belum bisa melihat sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Tapi dia sedang merancangkan, sedang melakukan sesuatu yang baik. Karena itu mari, carilah pertolongan dari dia. Jangan seperti orang-orang ateis yang berkata tidak ada Tuhan. Karena mungkin mata mereka tidak bisa melihat bahwa Tuhan itu benar-benar hadir di dalam kehidupannya.
Karena itu mari bersama-sama kita tanyakan kepada diri kita. Apakah sungguh kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Apakah sungguh Dia menjadi tempat perlindungan kita di dalam hidup sehari-hari? Bahkan di dalam masalah yang paling sepele sekalipun kita mencari Dia. Dia ada, hadir. Mari kita angkat lagu Sungguh Indah Kau Tuhan. Mari kita minta kepada Tuhan supaya kita bisa mencari wajah-Nya setiap hari, setiap jam. Supaya kita bisa menemukan diri-Nya, menemukan kasih-Nya, bisa menyadari bahwa Dia bukan Tuhan yang jauh dari diri kita. Wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Mari katakan dengan segenap hatimu kepada Tuhan. Mari yakini bahwa Dia bukan Tuhan yang jauh dari diri kita. Mari kita panggil Dia dengan segenap hati kita. Jawaban Dia. Karena Dia Tuhan yang tidak jauh, yang selalu dengar seruan hati kita. Karena Dia adalah Tuhan yang sungguh indah, yang sungguh penuh kasih sayang. Hiburan bagi hatiku yang terluka. Hiburan bagi setiap hati yang terluka. Katakan sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau. Karena hanya Kau menara perlindunganku. Menara berlindung. Karena hanya Engkau satu-satunya sumber kekuatanku Tuhan. Kau sumber
Engkau sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari bersama-sama kita berdiri. Mari kita angkat, kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Sebagai pertanda bahwa kita yakin Dia ada. Dan kita membutuhkan Dia. Tangan yang terbuka juga sebagai tanda menyambut uluran pertolongannya. Tuhan, ini diri kami. Tangan yang terulur, terbuka. Sebagai pertanda, kami ingin membukakan diri kami sepenuhnya kepadamu. Untuk boleh menerima, mengalami dirimu, kehadiranmu. Bahwa Engkau tempat perlindungan kami, pertolongan kami. Dan Engkau ingin mencurahkan berkat-Mu bagi kami saat ini. Berkat kasih, berkat kehadiran, berkat damai sejahtera, sukacita, berkat kekuatan untuk mulai menjalani hari-hari ini. Dan bahkan Kau ingin memberikan diri-Mu sepenuhnya bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Kebaktian doa malam selesai, silakan satu teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.